Kalau kamu sedang nonton video ini sekarang, mungkin semesta sedang ingin kamu dengar satu cerita. Bukan cerita hebat, tapi cerita nyata. Cerita tentang seseorang yang bertahan. Walau hidup tak lagi ramah. Aku adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Dan satu-satunya anak laki-laki di keluarga ini. Tanggung jawab itu datang lebih awal dari yang seharusnya. Bukan hanya sebagai pria, tapi sebagai anak, sebagai suami, sebagai ayah, dan sebagai sandaran terakhir dari semuanya. Tahun 2021, kukira tahun itu berlalu dengan biasa saja. Tahun yang perlahan-lahan mengikis tubuh dan jiwaku. Aku divonis terkena penyakit langka bernama aklasia. Penyakit ini sudah 3 tahun aku derita dari tahun 2018. Sebuah kondisi yang membuatku tidak bisa menelan makanan dengan normal. Minum pun susah waktu itu. Harus mesti air hangat. Berat badanku turun drastis, tubuhku melemah, dan rasa frustasi mulai mengambil tempat di kepalaku. Di pertengahan tahun 2021, diriku dioperasi yang memakan waktu 4 jam lebih. Setelah operasi kondisiku perlahan membaik walau sampai saat ini, aku harus makan yang lembut-lembut saja. Aku tetap bersyukur tidak separah dulu. Aku harus tetap semangat terus melanjutkan hidup karena anakku. Masih berusia 3 bulan sebagai yang membuatku semangat untuk lanjuti hidup. Aku kira badai selesai saat aku sedang berjuang dalam masa pemulihan itu yang memakan waktu dan biaya. Istriku wanita yang kuharap bisa kutenangkan. Justru divonis kanker tiroid setelah 3 bulan aku baru dioperasi, di mana kondisi badan gampang berkeringat, tingkat cemas tinggi tangan suka gemetar dan gampang capek. Awal gejala sewaktu dicek pas hamil anakku yang pertama, diagnosa pertama hanya struma, tapi karena istriku dalam kondisi hamil 5 bulan tidak bisa operasi, tapi setelah anakku lahir dan usianya baru 6 bulan, kami check up kembali dan dokter menyarankan tiroidnya harus diangkat salah satunya. Dan kami menyetujuinya. Setelah cek labor tiroid yang diangkat itu, ternyata virus itu sudah menjadi kanker dan harus cepat ditindaklanjuti. Dan itu hanya ada di Rumah Sakit Darmais Jakarta. Aku hanya bisa memeluknya setelah dokter menyampaikan padanya, karena kami sama-sama tahu, kami sedang berada di awal badai. Dan badai itu semakin menjadi karena kami fokus dalam penyembuhan diri kami berdua. Bisnisku yang dulu jadi harapan masa depan keluarga kecil kami bangkrut. Kami mulai terlilit hutang yang awalnya kecil, dan yang terus bertambah karena aku mencoba menutup lubang dengan lubang. Kesalahan dan kekhilafan yang sangat kusesali, tapi nasi sudah menjadi bubur sampai akhirnya. Jumlah hutang kami menumpuk menjadi lebih dari 350 juta. Saat aku berpikir semuanya sudah cukup, Tuhan menambah satu babak lagi. Ayahku terkena stroke ringan. Ibuku tak bisa berjalan lagi. Beliau hanya bisa berpindah menggunakan kursi roda, dan sebagai anak laki-laki satu-satunya, aku tidak punya pilihan lain selain berdiri di antara semuanya. Dengan penghasilan 4 juta sebulan, aku harus pintar membaginya untuk anak-anakku, istriku, orang tuaku, dan semua belum selesai seperti ombak yang mengulung kami seakan diriku tak boleh untuk mengambil nafas yang panjang. Tahun 2023, mertua kami bercerai dari konflik yang panjang yang tak kunjung usai. Istriku yang sedang dalam masa pemulihan hancur berkeping-keping mendengarnya. Luka lama kembali terbuka, ia menangis diam-diam. Meski kami sudah punya keluarga kecil sendiri, kehancuran keluarganya tetap menghantam jiwanya yang selalu berusaha ingin tersenyum. Tapi kami tetap bertahan. Walau jiwa kami masih terus belajar untuk sembuh, seringkali aku menangis diam-diam di kamar mandi, satu-satunya tempat aku bisa jatuh tanpa terlihat lemah. Tapi aku sadar, aku tak bisa menyerah, karena masih ada anak-anakku yang bertanya, "Ayah, semua akan baik-baik saja kan?" Dan aku akan jawab, "Iya nak, asal kita terus berjuang." Video ini aku buat bukan untuk dikasihani, bukan juga untuk mengeluh, tapi aku ingin berbagi agar kamu tahu, kamu tidak sendiri. Kalau kamu sedang lelah, kalau kamu merasa hancur, kalau kamu sedang bingung harus mulai dari mana, tenang, ambil napas pelan-pelan. Dan dengarkan ini, kamu masih hidup dan itu artinya kamu masih punya kesempatan. Kesempatan untuk pulih, kesempatan untuk berubah, kesempatan untuk bangkit. Aku percaya Tuhan tidak tidur. Tuhan sedang menyiapkan versi terbaik dari dirimu. Jangan menyerah, meski hari ini kamu berjalan tertatih. Jangan menyerah, meski kamu merasa sendirian. Karena aku pun masih di sini, masih berjalan, masih bertahan, sama seperti kamu. Ceritakan kisahmu di kolom komentar,
Siapa tahu menjadi inspirasi bagi orang-orang yang mulai rapuh dan hampir menyerah dalam hidupnya. Bukan tentang mengadu nasib, tapi berbagi inspirasi agar mereka yang ingin menyerah terus bangkit lagi. Bahwa kamu tidak sendiri, bahwa kamu masih di sana, dan kamu masih mau melangkah bersamaku. Apa yang bersifat dunia itu hanyalah sementara, jadi jangan pernah menyerah. Terus berdoa untuk tetap dimampukan, dikuatkan dan dibukakan jalan yang diharapkan. Kita pulih pelan-pelan, kita kuat saling dukung, dan kita akan keluar dari ini bersama-sama.